Pernahkah kita membayangkan seandainya hidup berubah hanya dalam sekejap? Laut yang semula tenang bergelora, angin lembut berubah menjadi badai yang mengerikan, dan seseorang yang sebelumnya berdiri kokoh di daratan kini terlempar ke tengah samudera luas. Dari sinilah bermula perjalanan penuh makna, perjalanan seorang nabi yang Allah pilih bukan hanya untuk menyampaikan risalah, tetapi juga memberi pelajaran kepada hati manusia sampai akhir zaman. Kisah ini tentang Nabi Yunus, tentang ujian besar di tengah lautan, tentang kegelapan yang melahirkan cahaya, dan tentang rahasia yang sering jarang direnungkan. Di kota Ninawa, Nabi Yunus diutus Allah mengajak manusia kembali menyembahnya. Kota itu besar dan makmur, tetapi hatinya keras. Hari demi hari beliau menyampaikan ajaran. Tahun berganti tahun, namun penduduknya tetap menolak. Ketika kelelahan dan kekecewaan memuncak, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya padahal Allah belum memerintahkannya. Keputusan itu menjadi awal takdir yang mengubah hidupnya. Beliau pergi lalu menaiki kapal yang berlayar di lautan luas. Pada mulanya laut tenang, angin lembut. Tetapi tak lama kemudian langit menghitam, awan menumpuk dan badai besar mengguncang kapal. Ombak tinggi datang silih berganti, memukul kapal hingga semua penumpang panik dan yakin kapal akan tenggelam. Para awak kapal memutuskan mengurangi beban dengan cara mengundi siapa yang harus dilemparkan ke laut. Nama Nabi Yunus keluar bukan sekali, tapi 3 kali berturut-turut. Saat itu beliau mengerti, ini bukan kebetulan. Ini takdir yang Allah pilihkan. Dengan hati pasrah, Nabi Yunus berdiri, lalu melompat ke laut yang gelap. Tubuhnya terhempas oleh dinginnya air, diombang-ambing arus kuat. Dari kedalaman laut datanglah seekor makhluk laut yang sangat besar. Seekor ikan yang sudah Allah siapkan, ia menelannya tanpa melukai tubuh Nabi Yunus. Semua gelap, semua hening. 3 kegelapan kini menyelimutinya. Gelapnya malam, gelapnya laut, dan gelapnya perut ikan. Bayangkan keadaan ini. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Yang terdengar hanyalah detak jantung dan tarikan napas. Di tempat itu, seluruh kekuatan manusia hilang. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Dari dalam ruang sempit, dari hati yang pasrah, Nabi Yunus berdoa dengan doa yang diabadikan sepanjang masa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini lahir bukan hanya dari lisan, tetapi dari hati yang benar-benar sadar bahwa hanya kepada Allah manusia kembali. Doa itu menembus lapisan kegelapan, menembus lautan dan diangkat oleh Allah. Dalam kegelapan itu, Nabi Yunus terus mengulang doa. Setiap hembusan napasnya menjadi tasbih. Setiap detak jantungnya menjadi penyesalan. Ia mengenang perjalanannya. Ia melihat kesalahannya dengan jernih. Tak ada lagi harapan pada manusia. Tak ada lagi pegangan selain Allah. Laut yang luas itu kini seperti saksi bisu. Dan di dalam perut ikan, Allah menjaganya. Ia tidak dibiarkan sendirian. Di balik gelap, rahmat Allah menyelimutinya. Waktu di sana berjalan seakan lambat. Gelombang masih berdebur di luar, ikan itu tetap berenang, dan di tengah semua itu Allah mendengar doa hambanya. Hari-hari berlalu, dan atas izin Allah, ikan besar itu diperintahkan mengeluarkan Nabi Yunus ke daratan. Tubuhnya lemah, kulitnya terluka karena lama berada dalam perut ikan. Namun jiwanya kini lebih kokoh. Allah menumbuhkan pohon labu besar untuk menaungi dan melindungi beliau. Daun-daun pohon itu menjadi peneduh, buahnya menjadi penguat. Dari tempat itu Nabi Yunus memulai kembali hidupnya. Beliau kembali kepada kaumnya dengan hati yang lebih sabar, iman lebih jernih dan semangat baru. Saat beliau kembali, kaumnya menyadari kesalahan mereka, bertaubat, dan menerima seruan yang sebelumnya mereka tolak. Bagian pertama dari kisah ini mengajarkan bahwa setiap peristiwa hidup tidak pernah terjadi tanpa makna. Kapal yang diterpa badai, ombak yang mengganas, dan ikan besar yang menelan, semuanya bagian dari rencana Allah. Perut ikan bukan hukuman. Perut ikan adalah tempat penempaan jiwa, tempat di mana Nabi Yunus menemukan ketenangan dan kekuatan sejati. Jika suatu hari hidup membawa kita ke situasi yang gelap, jangan buru-buru menganggapnya akhir. Bisa jadi di sanalah Allah mempersiapkan kita untuk bangkit lebih kuat. Gelap yang kita takuti kadang justru adalah cahaya yang menyelamatkan. Kisah ini bukan hanya sejarah, tapi cermin agar kita tak lagi ragu memohon kepada Allah di saat tak ada yang mampu menolong selain Dia. Ketika kita melihat kembali kisah Nabi Yunus,
Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik setiap peristiwa yang Allah tetapkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana Allah mendidik jiwa manusia dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Allah membiarkan Yunus masuk ke perut ikan. Mengapa bukan di tepi pantai saja ia diingatkan? Jawabannya terletak pada hakikat manusia. Ada pelajaran yang hanya dapat kita pahami ketika kita benar-benar berada di ujung segala daya. Di saat semua yang kita sandarkan runtuh, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah Allah. Bayangkan kehidupan di dalam perut ikan itu. Tidak ada satupun benda yang terlihat. Gelap yang pekat, sempit yang tak bisa digambarkan. Tidak ada arah mana atas mana bawah. Tidak ada api, tidak ada sinar matahari. Tidak ada tempat berpegangan. Tidak ada suara dari dunia luar. Segalanya hening. Inilah keadaan yang sengaja Allah tetapkan, agar hambanya benar-benar menundukkan hati. Di tempat seperti itulah Nabi Yunus belajar. Beliau belajar bahwa kekuatan yang ia miliki selama ini hanyalah titipan. Ia belajar bahwa tugas yang diberikan kepadanya bukanlah pekerjaan ringan, yang boleh ia tinggalkan sesuka hati. Ia belajar bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kemarahan manusia. Kita pun jika mau jujur, sering merasa kuat ketika berada di daratan yang aman. Kita merasa bisa mengatur segalanya. Tapi ketika hidup menghantam kita dengan ujian, kita sadar bahwa semua yang kita miliki tidak bisa menolong. Kisah Nabi Yunus adalah pesan bahwa saat semuanya hilang, jangan sampai yang hilang adalah doa. Doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Bukan doa yang sekadar diucapkan, tetapi doa yang datang dari dalam hati dengan pengakuan yang tulus. Doa yang mengakui kelemahan kita, doa yang mengakui bahwa tanpa Allah kita hanyalah hamba yang tak berdaya. Karena itu Allah mengangkat doa Nabi Yunus dan menjadikannya sebagai salah satu doa paling mustajab. Ada rahasia lain yang tak kalah besar. Ikan yang menelan Nabi Yunus bukanlah sembarang makhluk. Dalam takdir Allah, ikan itu menjadi penjaga. Jika Nabi Yunus dibiarkan di laut tanpa ikan itu, ia akan tenggelam, tubuhnya akan dimakan ombak. Maka ikan itu justru menjadi benteng baginya. Dari luar terlihat menakutkan, tapi ternyata menjadi tempat yang menyelamatkan. Begitu pula hidup kita. Seringkali hal-hal yang kita anggap sebagai bencana, justru Allah ciptakan sebagai sarana keselamatan. Sesuatu yang kita takuti, mungkin sedang membawa kita kepada jalan yang lebih baik. Inilah rahasia yang jarang kita pahami ketika sedang diuji. Banyak ilmuwan di zaman sekarang mempelajari tentang paus atau ikan besar yang hidup di lautan. Mereka menemukan bahwa lautan dalam adalah tempat yang dingin, gelap dan tekanannya sangat kuat. Bayangkan Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu. Tidak ada yang mampu bertahan di kedalaman seperti itu kecuali dengan perlindungan Allah. Bahkan organ tubuh manusia pun bisa rusak jika berada di bawah tekanan laut yang dalam. Namun Allah menahan itu semua. Allah menjaga jantungnya, paru-parunya dan semua bagian tubuhnya. Allah menjaga pikirannya agar tetap sadar dan lisannya agar terus berdoa. Ini bukan sekadar mukjizat, ini adalah pelajaran ilmu. Tidak ada kekuatan alam yang lebih besar dari kekuatan yang menciptakan alam itu sendiri. Dari kisah ini kita belajar tentang satu hal yang tidak kalah penting. Kesabaran. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap bertahan di jalur yang benar walau berat. Nabi Yunus belajar sabar di dalam perut ikan. Beliau tidak berhenti berdoa, beliau tidak berhenti berharap, dan ketika Allah mengeluarkannya, beliau kembali menjalankan tugasnya dengan kekuatan yang lebih besar. Allah mengajarkan bahwa kesalahan bukan akhir. Kesalahan adalah awal jika kita mau kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Kita juga belajar tentang pentingnya memohon ampun. Doa Nabi Yunus bukan sekadar permintaan keluar dari perut ikan. Doa itu adalah pengakuan bahwa ia telah salah. Ia tidak menyebutkan apa yang ia inginkan. Ia hanya memuji Allah dan mengakui kesalahannya. Dan itulah kunci dikabulkannya doa. Ketika doa kita lebih banyak berisi keluhan dan tuntutan, kita lupa satu hal. Hati yang tunduk jauh lebih berharga di hadapan Allah dibanding permintaan yang panjang. Nabi Yunus mengajarkan bahwa keikhlasan adalah jalan keluar dari segala kesulitan. Jika kita melihat lautan hari ini, luasnya masih sama seperti dulu. Ombaknya, kedalamannya, bahkan makhluk-makhluk besar di dalamnya masih menjadi rahasia. Ada yang bertanya, di mana ikan yang menelan Nabi Yunus itu sekarang? Tidak ada satupun yang tahu, karena Allah tidak menjadikannya untuk menjadi tontonan, tetapi untuk menjadi pelajaran. Mungkin ia telah tiada, mungkin ia masih hidup di salah satu sudut lautan yang tak tersentuh manusia. Namun yang pasti, pesan dari peristiwa itu hidup selamanya. Allah ingin kita mengingat bahwa dunia ini luas dan kuasanya tak terbatas. Ketika kita menutup kisah Nabi Yunus,
Sesungguhnya kita sedang membuka cermin untuk diri sendiri, karena di balik setiap gelombang, di balik perut ikan yang gelap itu, ada pesan besar yang harus kita bawa dalam hidup ini. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah pesan yang relevan di setiap zaman. Allah menjadikannya abadi dalam Al-Quran, agar siapa saja yang membaca dan merenung bisa menemukan jalan pulang di saat tersesat. Perjalanan Nabi Yunus adalah perjalanan hati manusia. Kita semua pernah merasa berada di kapal yang bergoncang. Kita semua pernah merasa terhimpit di tengah gelap. Ada kalanya kita merasa semua jalan tertutup. Saat itulah doa Nabi Yunus mengajarkan kita untuk kembali. Rahasia pertama yang harus kita pegang adalah bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita kembali kepada Allah dengan jujur. Nabi Yunus melakukan kesalahan dengan meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan. Tetapi Allah tidak membiarkannya terjatuh selamanya. Allah mengembalikannya. Ini tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Jika seorang nabi saja diingatkan, apalagi kita, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Karena yang terpenting bukan berapa kali kita jatuh, tapi seberapa tulus kita kembali. Rahasia kedua adalah tentang kekuatan doa. Doa Nabi Yunus sederhana tetapi mengandung 3 hal yang sempurna: tauhid, penyucian Allah, dan pengakuan atas kesalahan. Inilah inti doa. Tidak ada permintaan, tidak ada keluhan, hanya pengakuan bahwa diri ini lemah dan hanya Allah yang Maha Kuasa. Maka doa ini bukan hanya untuk Nabi Yunus. Ini doa yang bisa dibaca siapa saja, ketika sakit, ketika takut, ketika merasa hidup tertutup dari segala arah. Dimanapun kita berada, doa ini adalah kunci. Kita memohon bukan dengan banyak kata, tapi dengan hati yang benar-benar pasrah. Rahasia ketiga adalah tentang sabar. Hidup tidak selalu berjalan lurus. Kadang kita diuji dengan kesulitan, kadang kita dihadapkan dengan masalah yang kita rasa terlalu berat. Tetapi kesabaran yang disertai doa akan mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Nabi Yunus keluar dari perut ikan dengan jiwa yang jauh lebih kuat daripada ketika beliau masuk. Gelap tidak membuatnya hancur. Gelap itu membentuknya menjadi lebih kokoh. Demikian pula kita. Cobaan hidup yang terasa gelap bukanlah tanda Allah membenci kita. Bisa jadi itu adalah jalan untuk membentuk kita agar lebih baik. Dan lihatlah bagaimana akhir kisah ini. Setelah Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, justru mereka semua beriman. Inilah satu-satunya kisah di mana suatu kaum yang telah didatangi azab, kemudian beriman dan Allah angkat azab itu. Ini pelajaran besar, bahwa terkadang sebuah kesalahan dan teguran justru menjadi pintu hidayah yang luas. Allah mengubah sesuatu yang tampak sebagai malapetaka menjadi anugerah. Inilah keindahan cara Allah menata kehidupan. Dari ujian lahir perubahan, dari gelap lahir cahaya. Mari kita renungkan pula laut itu sendiri. Laut begitu luas dan dalam. Hingga kini, manusia belum mampu menjelajahi seluruh dasarnya. Di sana ada makhluk-makhluk besar yang jarang terlihat. Kita tidak tahu berapa banyak paus atau ikan raksasa yang masih hidup di kedalaman. Kita tidak tahu di mana ikan yang dulu menelan Nabi Yunus berada. Tapi satu hal yang pasti, laut menyimpan rahasia tentang kebesaran Allah. Jika kita berdiri di tepi laut, melihat ombak datang silih berganti, mendengar gemuruh angin, semua itu mengingatkan kita bahwa manusia sangat kecil. Betapa besar kuasanya. Bagian terakhir ini bukan hanya tentang cerita Nabi Yunus. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita harus melihat hidup dengan mata hati. Bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Bahwa setiap badai adalah panggilan. Bahwa setiap gelap adalah cara Allah mendekatkan kita padanya. Mungkin hari ini kita merasa terjebak. Mungkin kita merasa ditelan oleh masalah. Tetapi jika kita mau menundukkan hati, membaca doa Nabi Yunus dan menyerahkan segalanya, maka akan datang saatnya Allah memberikan jalan keluar. Jalan itu bisa jadi tidak kita sangka. Seperti Nabi Yunus yang diselamatkan lewat cara yang tidak masuk akal bagi manusia. Karena itu, jangan biarkan hati kita keras seperti kaum Ninawa sebelum bertaubat. Lembutkanlah hati sebelum badai datang. Jadikan doa Nabi Yunus sebagai bekal hidup. Setiap kali dunia terasa sempit, ucapkanlah doa itu dengan penuh kesungguhan. Yakinlah bahwa Allah mendengar. Dan ketika cahaya itu datang, gunakanlah kesempatan hidup yang Allah beri untuk memperbaiki diri. Itulah rahasia terbesar dari kisah Nabi Yunus. Bahwa kasih sayang Allah selalu lebih luas dari laut manapun.